Bagi masyarakat Indonesia, Malta memang belum cukup populer sebagai destinasi wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Malta sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang letaknya 80 km di sebelah selatan Italia dan 284 km dari Tunisia, atau persis di tengah Laut Mediterania. Luasnya yang hanya 316 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 430.000 jiwa menjadikan Malta masuk ke dalam daftar negara terkecil di dunia. Memiliki ibu kota yang terletak di Valletta, negara Malta memiliki banyak fakta menarik seperti berikut. Ibu kota negara Malta yaitu Valletta, ternyata tidak hanya menjadi kota budaya di Eropa, tetapi juga menjadi ibu kota terkecil di benua yang sama. Kota Valletta memiliki luas wilayah hanya sekitar 0,8 km saja. Jika kamu memerlukan waktu selama berhari-hari untuk mengelilingi ibu kota negara lain di Eropa, di negara Malta kamu hanya perlu berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam dengan berjalan kaki untuk mengelilingi kota Valletta. Di kota Valletta banyak ditemukan berbagai macam bangunan megah dan spektakuler yang bisa membuat siapapun akan berdecak kagum karena keindahan arsitektur yang dimilikinya. Di negara Malta banyak sekali ditemukan kuil maupun candi yang memiliki arsitektur unik dan dianggap sebagai yang tertua di dunia. Bahkan umurnya diperkirakan lebih tua dari Stonehenge dan piramida Giza yang ada di Mesir. Baik kuil maupun candi tersebut sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan zaman Megalitikum. Kuil dan candi di Malta yang terkenal adalah Gantija, Hagar Kim dan lain-lain. Tidak cukup sampai di situ, ternyata masih ada lagi situs yang bahkan sampai saat ini belum bisa dibuka untuk umum, seperti Kompleks Tas Silek, Kuil Kordin, Ta, Marzina, Bok El Imrama, Lingkaran Batu Sagra, dan Kuil Santa Verna. Malta merupakan negara kepulauan yang terletak di Laut Mediterania. Kebanyakan pulau di Malta tidak berpenghuni, pulau yang dihuni hanyalah Pulau Gozo, Pulau Comino, Puai Cominoto, Pulau Vizsla, dan Pulau Malta yang paling besar. Karena berbentuk negara kepulauan, kita akan disuguhi banyak objek wisata dengan pemandangan laut dan pantai. Selain itu, di pantai-pantai Malta juga banyak terlihat perahu dengan corak yang indah. Perahu itu biasa digunakan untuk mengantar wisatawan menyusuri pantai, atau menyeberang ke wilayah pulau lainnya. Tidak heran jika Malta memiliki pengaruh kebudayaan dari banyak negara karena memang lokasi negara tersebut berada di antara benua Eropa, Afrika dan Timur Tengah. Terlebih lagi sebelumnya Malta tercatat pernah dikuasai oleh negara Inggris, Italia, dan Arab. Jika dilihat dari segi bahasa, penggunaan bahasa Malta terdengar seperti bahasa Arab dan Italia. Selain penggunaan bahasa Malta dalam kegiatan sehari-hari, penduduk Malta juga menggunakan bahasa Inggris dengan aksen British yang cukup kental. Sekitar 17.000 tahun yang lalu, Malta membentuk bagian dari punggungan bawah laut yang menghubungkan Afrika Utara dan Sisilia, Spanyol. Tetapi saat ini semua itu sudah tenggelam di dalam air. Di negara ini, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa hewan asli Eropa dan Afrika Utara, termasuk gajah dan kuda Nil. Malta dikenal sebagai Pulau Gereja, karena memiliki jumlah gereja yang luar biasa banyak. Dengan populasi yang relatif kecil, Malta memiliki lebih dari 360 gereja yang tersebar di seluruh pulau-pulau utamanya. Beberapa gereja paling terkenal di antaranya adalah Katedral St. John's dan Katedral St. Paul's. Dengan semua kekayaan budaya dan keindahan alamnya, rasanya tidak mengherankan apabila negara Malta seringkali dilirik oleh para pembuat film untuk dijadikan sebagai lokasi syutingnya. Sebagai contoh, film berjudul Gladiator dan Troy memilih untuk menyajikan keindahan dan pesona klasik yang dimiliki oleh negara Malta. Kemudian ada film Pirates of the Caribbean yang mengambil latar Malta sebagai pantai Karibia. Lalu film Game of Thrones mengambil beberapa adegan di sekitar ibu kota Valletta yang tampak sangat fotogenik. Meskipun Malta dikelilingi oleh Laut Tengah yang indah, pulau ini memiliki klimat Mediterania kering dengan curah hujan yang sangat sedikit.
Pulau Malta terkenal sebagai salah satu dari sedikit tempat di dunia yang mengalami jumlah hari hujan yang sangat rendah, sehingga menjadikannya kota tanpa hujan. Orang Yunani kuno menamakan pulau itu Melit, yang artinya madu manis, mungkin karena Malta memproduksi madu unik dari sebuah jenis lebah unik yang tinggal di pulau itu. Lebah itu bernama Apis mellifera ratneri, adalah subspesies dari lebah madu barat. Orang Romawi kemudian memanggil pulau Malta dengan nama Melita, adapun lebah jenis ini berwarna relatif hitam. Lebah beradaptasi dengan baik untuk suhu tinggi dan musim panas yang kering dan musim dingin yang sejuk. Penduduk Malta hanyalah sebanyak 450.000 jiwa saja. Karena jumlah penduduk yang hanya sedikit, pemerintahnya menawarkan kewarganegaraan Malta kepada penduduk negara lain. Mereka menjanjikan negara Malta sebagai tempat bisnis dan investasi yang baik, juga sebagai tempat untuk menghabiskan hari tua yang indah di tepi laut yang hangat. Membangun bisnis di Malta juga mudah, hanyalah dibutuhkan waktu 1 minggu. Paspor Malta sendiri merupakan paspor terkuat nomor 7 di dunia menurut pasportindex.org. Oleh karena itu, di Malta banyak sekali orang yang berasal dari berbagai macam negara. Pemerintah Malta sendiri percaya bahwa sumber daya manusia adalah modal utama dalam pembangunan, berbeda dengan pemerintah lain yang tidak suka ada imigran di negaranya.